Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Fitri Rusliani akan menjelaskan soal-soal latihan medan magnet dalam bahan. Nomor 1. Apa yang terjadi jika suatu material ditempatkan di medan magnet luar? Yang terjadi adalah dipol magnet elementer yang menyusun material akan mengalami perubahan arah, yang semula acak akan menjadi searah atau berlawanan arah dengan medan magnet luarnya. Hal ini dapat terjadi tergantung dari jenis bahan material tersebut. Bisa berlawanan arah secara keseluruhan, searah secara keseluruhan, atau searah sebagian. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan dipol magnet dan magnetisasi? Dipol magnet yang disimbolkan dengan vektor M kecil adalah lintasan tertutup arus kecil yang memiliki momen dipol pada setiap atom penyusunnya. Selanjutnya, magnetisasi adalah perbandingan momen dipol magnet dengan volumenya, disimbolkan dengan vektor M kapital. Nomor 3. Setiap material memiliki sifat magnetik yang ditandai dengan mu. Bagaimana cara menentukannya? Hubungkan dengan kurva magnetisasi. Mu adalah permeabilitas bahan. Didapatkan dari mu sama dengan mu tau kali mu nol. Mu tau adalah permeabilitas relatif, dan mu nol adalah permeabilitas hampa udara. Nah, mu nol ini adalah B per H. B itu merupakan flux magnet dan H merupakan kerapatan magnet. Kurva magnetisasi. Faktor penting yang menentukan perubahan permeabilitas bahan adalah jenis bahan dan besarnya gaya gerak magnetik yang digunakan. Berdasarkan kurva magnetisasi, untuk mendapatkan kerapatan flux 1 Tesla diperlukan kuat medan magnet 370 ampere per meter. Jika kerapatan flux dinaikkan 1,2 Tesla, diperlukan kuat medan magnet 600 ampere per meter. Berikutnya, kerapatan flux 1,4 Tesla diperlukan kuat medan 1000 ampere per meter. Kesimpulannya, grafik magnet bukan garis linear, tapi merupakan garis lengkung pada titik tertentu menuju titik kejenuhan. Ini merupakan kurva magnetisasinya. Kurva magnetisasi ini kurva rapat flux magnet terhadap kuat medan magnet. Nomor 4. Bagaimana membedakan benda paramagnetik, ferromagnetik, dan diamagnetik? Jelaskan dan hubungkan dengan konsep dipol magnet dan magnetisasi. Untuk membedakan benda paramagnetik, ferromagnetik, dan diamagnetik dapat dilakukan dengan cara menempatkan benda tersebut pada medan magnet luar. Jika dipol magnet elementernya berubah arah menjadi searah secara keseluruhan, maka benda tersebut termasuk ferromagnetik. Jika dipol magnet elementernya berubah arah menjadi searah dengan medan magnet luar, tetapi sebagian saja, maka benda tersebut akan termasuk ke dalam paramagnetik. Jika dipol magnet elementernya berlawanan arah dengan medan magnet luar, maka benda tersebut termasuk diamagnetik. Magnetisasinya dapat dilihat dari besar nilai yang kembali pada kondisi semula setelah diinduksi. Contohnya, ketika suatu benda diinduksi, yang awal magnetisasinya 0 akan berubah menjadi tidak sama dengan 0. Kemudian setelah induksi itu dihentikan, maka benda tersebut tetap memiliki nilai magnetisasi, berarti
benda tersebut adalah ferromagnetik. Tetapi jika setelah diinduksi magnetisasinya tetap 0, maka itu termasuk diamagnetik. Nomor 5. Jika suatu material memiliki magnetisasi M ditempatkan di medan magnet luar, maka akan ada rapat arus induksi JB dan arus permukaan KB. Jelaskan secara matematik dan sifat fisiknya. Jika material tersebut berada di medan magnet luar, apakah berarti material tersebut ada tambahan arus? Jelaskan. Nah, kita menggunakan potensial magnet. AR sama dengan mu 0/4V kali momen dipol magnet cross R, vektor R per R kuadrat. Potensial magnet itu disimbolkan dengan huruf A, vektor A. AR sama dengan mu 0/4V integral dari magnetisasi kali R aksen cross vektor R per R kuadrat d tau aksen. Nah, kita gunakan del aksen 1/R sama dengan vektor R per R kuadrat. Jadi kita bisa mengubah yang ini menjadi del aksen 1/R. AR sama dengan mu 0/4V integral M R aksen cross del aksen 1/R d tau aksen. Dengan menggunakan integral parsial didapatkan AR sama dengan mu 0/4V integral 1/R del aksen cross M R aksen d tau aksen min integral del aksen cross M R aksen per R d tau aksen. Nah, untuk yang ini kita gunakan integral permukaan sehingga didapatkan AR sama dengan mu 0/4V integral 1/R del aksen cross M R d tau aksen ditambah mu 0/4V integral tertutup dari 1/R M R aksen cross DA aksen. Nah, persamaan inilah yang menjadikan atau menghasilkan rapat arus induksi dan rapat arus permukaan. Didapatkanlah AR sama dengan mu 0/4V integral JBR aksen per R d tau aksen tambah mu 0/4V integral tertutup dari KBR aksen per R DA aksen. Nah, JB aksen atau rapat arus induksi ini adalah del cross M atau curl dari magnetisasi. Terus untuk rapat arus permukaan itu adalah magnetisasi cross vektor normal. Nah, KB ini akan bernilai 0 jika magnetisasinya searah dengan vektor normalnya. Sebagai contoh, yaitu bagian atas dan bagian bawah dari suatu lempengan. Nah, dari penjelasan ini, tidak ada penambahan arus ketika material tersebut diletakkan di medan magnet luar. Nomor 6. Coba komparasi antara fenomena kelistrikan dan kemagnetan. Fenomena kelistrikan. Fenomena kelistrikan ini ada elektrostatis, di mana di dalamnya itu terdapat segitiga kelistrikan antara ρ, E, dan V. ρ adalah rapat muatan, E adalah medan listrik, dan V adalah potensial listrik. V ini merupakan besaran skalar. Kemudian ada medan listrik dalam bahan. Di dalamnya terdapat dipol listrik, polarisasi, rapat muatan volume atau ρB, rapat muatan permukaan atau tau B, serta pergeseran listrik yang disimbolkan dengan huruf D. Selanjutnya, fenomena kemagnetan. Itu ada magnetostatis yang di dalamnya terdapat segitiga kemagnetan antara J, B, dan A. J adalah rapat arus, B adalah medan magnet, dan A adalah potensial magnet yang merupakan besaran vektor. Kemudian ada medan magnet dalam bahan, yang di dalamnya terdapat dipol magnet, magnetisasi, rapat arus induksi atau JB, dan rapat arus permukaan atau KB, serta pergeseran magnet yang disimbolkan dengan huruf H.
Dari kedua fenomena ini terdapat kesamaan atau analog, yaitu ada pergeseran, ada dipol, kemudian ada rapat, kemudian ada kerapatan, ada medan, ada potensial, dan memiliki kesamaan juga pada formulasinya. Selanjutnya, nomor 7. Sebuah silinder berjari-jari R membawa magnetisasi M sama dengan Kr pangkat 3 EC, di mana K adalah konstan dan JF sama dengan 0. Tentukan JB, KB, buktikan I sama dengan 0, serta medan magnet untuk titik di dalam dan di luar silinder tersebut. Nah, kita bisa mengerjakannya dengan cara diketahui M atau magnetisasinya itu adalah Kr pangkat 3 EC. JF atau rapat arus induksi dari luar itu sama dengan 0. Kemudian K-nya adalah konstan. Ditanyakannya pertama, berapakah JB? Berapakah arus induksi, rapat arus induksi, kemudian rapat arus permukaan, kemudian diperintah untuk membuktikan arusnya itu sama dengan 0, dan B atau medan magnet di dalam R kurang dari R besar, kemudian B R lebih dari R besar. Nah, untuk menjawabnya pertama, A. JB dari penjelasan nomor 5 tadi, JB atau rapat arus induksi itu adalah curl dari magnetisasi, itu del cross M. Delnya ini kita dapat gunakan dari curl untuk koordinat silinder. Nah, di sini ada 1/R do AZ do C min do AC do Z ER tambah do AR do Z min do AZ do R EC tambah 1/R do R RAC min do AR do C K. Nah, karena dalam soal diketahui bahwa M adalah KR pangkat 3 EC, sehingga yang ada hanya ada AC. Untuk AR dan AZ itu sama dengan 0. Sehingga untuk operator di sini yang ada AZ atau AR-nya akan bernilai 0. Nah, sehingga kita gunakan suku yang ini saja. 1/R do R RAC min do AR do C K. 1/R do R dari RAC, AC-nya adalah KR pangkat 3 min 0 K. Nah, kita bisa langsung kalikan dulu 1/R do R KR pangkat 4 K. Turunkan KR pangkat 4-nya menjadi 1/R 4 KR pangkat 3 K. 1/R bisa dikalikan dengan 4 KR pangkat 3 menjadi 4 KR kuadrat K atau 4 KR pangkat 2 K. Itu untuk nilai JB atau rapat arus induksinya. Yang kedua adalah KB, rapat arus permukaan. Rapat arus permukaan didapatkan dari penjelasan soal nomor 5 adalah perkalian cross dari magnetisasi dan vektor normal. Nah, di sini ada KB sama dengan M cross N. Nah, untuk rapat arus permukaan ini, karena dalam silinder tersebut ada 3 permukaan, yaitu tutup bagian atas, tutup bagian bawah, dan selimut silinder. Jadi ada 3 permukaan, maka kita harus mencari 3 rapat arus permukaan. Yang pertama ke arah selimut silindernya dulu. Selimut silinder berarti arah vektor normalnya itu adalah ke arah ER, perpanjangan dari radius ya. Jadi kita bisa gunakan KR pangkat 3 EC cross ER. Untuk perkalian cross ini, kalau misalnya EC cross ER berarti hasilnya akan minus. Jadi KB sama dengan min KR pangkat 3 K. Yang kedua yaitu bagian atas.
vektor normalnya itu positif K. Sehingga ketika kita kalikan atau kita kali cross itu dengan cross product yaitu KR pangkat 3 ER. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagian bawahnya. Vektor normalnya itu min K. Sehingga ketika kita di cross product jadinya min KR pangkat 3 ER. Nah, kita udah dapatkan 3 rapat arus permukaan. Selanjutnya, buktikan I sama dengan 0. Nah, untuk formula atau untuk rumus I ini, kita kali ini adalah integral JBDA ditambah integral KBDL. Nah, kita kan sudah mengetahui JB-nya tadi 4KR pangkat 2. Sehingga kita bisa langsung tuliskan 4KR pangkat 2. Tapi DA di sini kita tidak dapat menuliskan langsung VR kuadrat karena JB-nya merupakan fungsi R, sehingga kita harus mengintegralkan 2 kali atau integral lipat 2. Integral 0 sampai 2V, integral 0 sampai R, 4KR kuadrat RdR dc. Ditambah integral dari KB yang pertama min KR kuadrat kali DL-nya itu adalah keliling dari lingkaran 2VR ditambah integral dari KR kuadrat kali 2VR ditambah integral min KR kuadrat 2VR. Setelah dioperasikan, didapatkanlah I sama dengan 2K VR pangkat 4 min 2K VR pangkat 4 plus 2K VR pangkat 4 min 2K VR pangkat 4. Hasilnya adalah 0. Jadi, terbukti. Selanjutnya, untuk mencari medan magnet di dalam silinder atau R kurang dari R besar. Menggunakan 2 metode, yang pertama yaitu hukum Ampere. Untuk menggunakan hukum Ampere, kita harus mengetahui dulu I in atau I yang masuk dulu. Yang masuk itu rumusnya sama kayak yang tadi, yaitu integral JBDA plus integral KBDL plus integral min KBDL. Nah, integral JBDA tadi sudah didapatkan 2K VR pangkat 4 ya. Integral KBDL min integral KBDL sama dengan 0. Sehingga I-nya 2K VR pangkat 4. Nah, untuk hukum Ampere ini rumusnya B dot dl sama dengan mu I-in. B, dl-nya itu adalah keliling lingkaran. 2VR sama dengan mu kali I-in-nya 2K VR pangkat 4. Jadi B-nya setelah dioperasikan didapatkan B sama dengan KR pangkat 3 mu 0. Nah, selanjutnya kita buktikan dengan metode yang kedua, dengan pergeseran magnet atau H. H sama dengan B per mu 0 in M. H ini pergeseran magnet, kemudian B ini adalah medan magnet, mu 0 permeabilitas ruang hampa, kemudian M-nya magnetisasi. Untuk medan magnet di dalam silinder, H-nya itu bernilai 0. Sehingga kita dapat tuliskan B per mu 0 min M sama dengan 0. Nah, atau B sama dengan M kali mu 0. M-nya ini tadi dalam soal diketahui KR pangkat 3 mu 0. Jadi ini sama dengan yang hasil dari perhitungan metode yang pertama yaitu hukum Ampere. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir itu medan magnet di luar silinder atau BR lebih besar dari R. Dihasilkan bahwa BR lebih besar dari R itu sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada arus yang masuk ke dalam permukaan tersebut, sehingga didapatkan BR lebih besar dari R itu adalah 0. Thank you for watching. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.